Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1403 Menghancurkan Yin Feng. Kamu sedang mencari kematian. Yin Feng meraung dan seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi bola cahaya perak saat dia menyerang ke arah Lu Ming. Ledakan. Dia melayangkan pukulan, dan kekuatan tinju perak diarahkan ke kepala Lu Ming. Lu Ming, hati-hati. Dari belakang, Qiu Yingying berseru dengan cemas. Lu Ming tersenyum dan melayangkan pukulan. Bang! Kedua tinju itu bertemu, dan seperti sambaran petir, seluruh lembah dipenuhi dengan suara gemuruh yang keras. Sesosok terpaksa mundur. Setiap langkah yang diambilnya meninggalkan lubang besar di tanah. Itu adalah Yin Feng. Orang yang mundur adalah Yin Feng. Membunuh. Yin Feng terdorong mundur oleh serangan itu. Dia melolong ke langit dan tubuhnya ditutupi cahaya perak seolah-olah dia telah berubah menjadi orang berwarna perak. Kekuatan wilayah dan tubuh rohnya diaktifkan secara ekstrim. Dia mengenakan sarung tangan kaisar lagi dan melayangkan pukulan ke arah Lu Ming. Sangat kuat. Kekuatan pukulan ini membuat yang lain menjadi pucat karena ketakutan saat mereka merasakan guncangan yang kuat. Yin Feng terlalu kuat. Mereka merasa jika mereka berada di tempatnya, mereka bahkan tidak akan memiliki tulang tersisa ketika menghadapi pukulan Yin Feng. Dia memang sangat kuat. Ini adalah pemikiran Lu Ming. Lu Ming merasa Yin Feng lebih kuat dari Disian yang pernah dia temui sebelumnya. Namun, apa yang perlu ditakutkan Lu Ming? Tahap awal dari alam kekacauan menutupi tinjunya. Dia meninju, dan bayangan prasasti penekan penjara muncul di tinjunya. Ledakan. Kedua tinju itu bertemu untuk kedua kalinya. Cahaya menyilaukan muncul dari tempat mereka berdua berdiri. Mata semua orang terbuka lebar saat mereka menatap mereka berdua. Siapa yang akan menang? Bang! Cahaya itu meledak, dan sesosok tubuh terlempar jauh, menghantam dinding es lembah. Itu Yin Feng. Itu dia tersesat. Adegan itu menjadi gempar. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin? Di sampingnya, pemuda lain yang datang bersama Yin Feng dan Yin Feizang membelalak tak percaya. Mereka merasa seperti sedang bermimpi dan tidak percaya dengan apa yang terjadi. Yin Feng adalah surga favorit yang terkenal di lembah Dewa Naga. Dia memiliki tubuh roh bawaan dan kekuatan tempur yang tak tertandingi. Tidak banyak yang bisa menandinginya di level yang sama. Tapi sekarang, dia telah dikalahkan oleh orang-orang dari Pulau Savage. Terlebih lagi, itu adalah kekalahan telak. Bagaimana seseorang dari pulau terpencil bisa sekuat itu? Membunuh. Aku akan menghancurkanmu. Yin Feng sudah benar-benar gila. Naga sejati berwarna perak muncul di atas kepalanya. Yin Feng melakukan penggabungan garis keturunan dan berubah menjadi naga perak sejati yang menerkam Lu Ming dengan marah. Apakah berguna menjadi gila? Lu Ming mencibir. Dia membubung ke langit dan meninju dengan kedua tinjunya. Ledakan. Ledakan. Domain kekacauan awal, yang beratnya ratusan juta kati, menghantam naga perak sejati. Naga perak itu meraung dan berguling di langit. Namun, setelah beberapa gerakan, tubuh naga perak bergetar dan retakan muncul sebelum meledak. Di dalam cahaya perak, tubuh utama Yin Feng muncul. 9 naga menginjak-injak langit. Lu Ming melihat ke bawah dari atas dan mengambil 9 langkah. Ke-9 langkah itu mendarat di wajah Yin Feng, meninggalkan 9 jejak sepatu. Tubuh Yin Feng jatuh dengan keras ke tanah dan dia memuntahkan seteguk darah. Bagaimana perasaanmu diinjak oleh semut yang kamu bicarakan? Lu Ming berkata dengan dingin. Kata-katanya membuat dada Yin Feng menegang, dan dia mengeluarkan seteguk darah lagi. Auranya sangat lemah. Dia sangat marah. Seluruh tubuh Yin Feng tampak terbakar amarah dan dipenuhi dengan niat membunuh yang gila. Dia sebenarnya telah diinjak seekor semut. Jika masalah ini menyebar, dia pasti akan menjadi bahan tertawaan lembah Dewa Naga dan diejek oleh para pesaingnya. Semua ini karena kekalahannya dari Lu Ming. Dia tidak sabar untuk mencabik-cabik Lu Ming. Sekarang, pergilah. Lu Ming berkata dengan dingin. Jika tempat ini bukan lembah Dewa Naga, dia tidak akan membiarkan Yin Feng pergi. Dia akan membunuhnya dan tidak membiarkan seorang pun hidup. Namun, ini adalah lembah Dewa Naga. Lu Ming baru saja tiba di sini. Terlebih lagi, latar belakang Yin Feng jelas tidak sederhana. Jika Lu Ming membunuh Yin Feng di depan semua orang, dia pasti akan membalas dendam dan berada dalam bahaya. Oleh karena itu, Lu Ming melepaskan Yin Feng. Tunggu saja,
Tunggu saja. Setelah Yin Feng mengatakan itu, dia pergi bersama Yin Feizang dan yang lainnya. Lu Ming, kamu telah menyinggung Yin Feng. Aku khawatir dia akan membalas dendam padamu. Qiu Yingying berjalan mendekat dan berkata dengan cemas. Tidak apa-apa, saya tidak membunuh Yin Feng. Aku hanya melukainya. Ini pertarungan antar teman sebaya. Para tetua tidak akan malu untuk membalas dendam. Mereka hanya akan membalas dendam antar teman. Saya akan lebih berhati-hati di antara teman-teman. Ini seharusnya baik-baik saja. Lu Ming tersenyum tipis. Haha, aku akhirnya baik-baik saja. Kontrak sumpah darah telah robek. Tak jauh dari situ terdengar suara tawa. Mereka yang telah menandatangani kontrak sumpah darah bahkan lebih gembira lagi. Karena kontrak sumpah darah telah dirobek oleh Lu Ming, tentu saja tidak ada pengaruhnya. Namun, ketika mereka melihat Lu Ming, ketakutan muncul di mata mereka. Tidak ada yang datang untuk berterima kasih padanya. Mereka memikirkan Yin Feng. Karena Lu Ming telah menyinggung Yin Feng pasti akan membalas dendam di masa depan. Jika mereka terlalu dekat dengan Lu Ming, mereka akan terlibat. Mata mereka berkedip dan mereka memilih untuk menjauh dari Lu Ming, kembali ke gua tempat tinggal masing-masing. Orang-orang ini benar-benar tidak tahu berterima kasih. Kata Qiu Yingying penuh kebencian. Lu Ming tersenyum dan tidak keberatan. Ini adalah sifat manusia. Lu Ming baru saja membantu mereka dan mencegah mereka diperbudak oleh Yin Feng. Mungkin, dia bisa menyelamatkan nyawa mereka di alam rahasia Kaisar Agung. Namun, orang-orang ini mengabaikan semua ini. Dibandingkan menghadapi balas dendam Yin Feng, mereka mengabaikan kebaikan Lu Ming dan memilih menjauh darinya. Manusia terkadang begitu realistis. Saudaraku, terima kasih atas bantuanmu. Pada saat ini, si kembar tiga berjalan mendekat dan salah satu dari mereka berterima kasih kepada Lu Ming. Dua lainnya menangkupkan tinju mereka. Tidak perlu bersikap sopan. Bolehkah saya tahu cara memanggil kalian bertiga? Lu Ming tersenyum. Lu Ming mengagumi karakter pantang menyerah si kembar tiga. Saya bosnya, dan nama saya Yuan Tian. Dia saudara laki-laki kedua, Yuan Di, dan saudara laki-laki kedua, Yuan Ren. Keduanya tidak dapat berbicara. Ruan Tian memperkenalkan, kamu tidak bisa bicara. Lu Ming, Qiu Yingying, Qiu Hao dan yang lainnya tercengang. Jarang sekali melihat pembangkit tenaga seni bela diri yang tidak dapat berbicara. Ini karena pusat kekuatan seni bela diri memiliki tubuh yang kuat dan memiliki kendali luar biasa atas tubuh mereka. Penyakit kronis manusia bukanlah masalah sama sekali bagi pusat kekuatan seni bela diri. Oleh karena itu, bisu agak tidak terbayangkan oleh pembangkit tenaga listrik Dao bela diri. Beberapa dari mereka mengobrol sebentar sebelum kembali ke gua tempat tinggal mereka. Saudara-saudara Ruan harus kembali dan menyembuhkan luka-luka mereka. Adapun Lu Ming, dia kembali ke gua tempat tinggalnya dan terus berkultivasi. Sekarang, bentuk embrio dari alam kekacauan semakin mendekati batasnya. Lu Ming percaya bahwa dia akan mampu berkultivasi hingga batasnya sebelum memasuki alam rahasia Kaisar Agung. Dengan begitu, dia bisa menerobos ke alam Kaisar dan mengambil inisiatif. Bab 1404 Pakar Tingkat Sein. Di gunung salju yang luas, di dalam sebuah gua, Gunung Longyuan berdiri dengan hormat di depan seorang lelaki tua. Yuan-san, apakah kamu benar-benar bertemu dengan favorit surga yang mendapat token kekacauan primordial di kelompok benua reruntuhan surgawi? Petik 2. Kata orang tua itu. Ya Tuan, saya ingin melapor kepada Anda segera setelah saya kembali, tetapi guru sedang mengasingkan diri, jadi saya menunggu sampai sekarang untuk melapor. Long Yuan-san berkata dengan hormat. Yah, sangat bagus untuk mendapatkan token energi campuran di tempat terpencil seperti itu. Dia memiliki potensi yang tidak ada habisnya. Hanya satu orang di lembah Dewa Naga yang memiliki token energi campuran. Orang tua itu tersenyum hangat. Tuan, tidak hanya itu, garis keturunan yang dibangkitkan si kecil adalah garis keturunan 9 naga. Kata Gunung Longyuan. Oh, alis lelaki tua itu terangkat karena terkejut. Tuan, lelaki kecil itu bernama Lu Ming. Saya pernah mendengar tentang dia di kelompok benua reruntuhan surgawi. Dia adalah pria yang menghargai hubungan. Dia pria yang baik dengan karakter yang baik. Guru, apakah Anda ingin menerima dia sebagai murid Anda? Petik 2. Kata Gunung Longyuan. Hehe, tidak usah terburu-buru.
Masih bergantung pada takdir untuk mengakui seorang master. Itu tidak bisa dipaksakan. Semuanya terserah takdir. Orang tua itu tersenyum. Ya Tuan. Long Yuan San membungkuk. Ya, Yuan Shan. Anda tidak memberitahu siapapun tentang Lu Ming yang mendapatkan token elemen campuran, bukan? Orang tua itu bertanya. Tidak, hanya tuanku yang tahu tentang hal itu di lembah Dewa Naga. Kata Gunung Long Yuan. Baiklah, kalau begitu jangan beritahu siapapun tentang hal itu dulu. Tingkat budidayanya masih rendah. Jika ini sampai terbongkar, dia akan mendapat masalah. Orang tua itu menginstruksikan. Long Yuan San secara alami menganggukkan kepalanya. Long Shan, kamu juga harus berkultivasi dengan baik. Cobalah menerobos ke alam suci. Jika Anda tidak memasuki alam suci, Anda tidak akan dapat mencapai hal-hal besar. Nada suara lelaki tua itu berubah. Terima kasih atas saranmu, Tuan. Saya akan bekerja lebih keras dan menerobos ke alam suci. Long Yuan San mengangguk. Pergi. Orang tua itu melambaikan tangannya. Hari-hari berikutnya sangat damai. Yin Feng tidak datang untuk mencari masalah. Lu Ming senang bermalas-malasan dan berkultivasi dengan damai. Beberapa bulan berlalu dalam sekejap. Hari untuk memasuki dunia rahasia Kaisar yang agung telah tiba. Setelah beberapa bulan berkultivasi, bentuk embrio dari domain kekacauan Lu Ming telah dikembangkan hingga batasnya 2 bulan lalu. Selama periode waktu ini, dia telah memoles fondasinya, memungkinkan budidayanya mencapai kondisi harmoni yang sempurna. Adapun favorit surga lainnya, semuanya telah membuat kemajuan besar. Di sini, lingkungan kultivasinya terlalu bagus, dan kemajuan kultivasi seseorang sangat cepat. Sebagian besar orang telah mencapai level tertinggi. Hanya sejumlah kecil dari mereka yang tetap berada di lingkaran besar tahap dewa spiritual. Berdebar, ledakan. Pada hari ini, genderang pemanggilan dibunyikan lagi. Ketika mereka keluar dari gua, Long Yuanchuan sudah menunggu mereka. Baiklah, dunia rahasia Kaisar yang agung akan segera terbuka. Ujian dan kesempatanmu telah tiba. Sekarang, ikuti aku. Setelah mengatakan itu, Long Yuanchuan melangkah ke udara dan pergi. Semua orang mengikuti. Mereka terbang keluar dari lembah besar dan tiba di sebuah alun-alun besar. Sudah banyak orang yang menunggu di alun-alun. Ada lebih dari 1.000 orang berkumpul. Sekilas, mereka semua adalah anak muda, dan kebanyakan dari mereka memiliki budidaya seniman bela diri tertinggi. Mereka sama denganmu. Mereka adalah murid yang direkrut oleh lembah Dewa Naga dari berbagai benua. Mereka juga akan memasuki dunia rahasia Kaisar Agung bersama-sama. Long Yuanchuan berkata saat mereka mendarat di alun-alun. Begitu banyak orang. Semua orang terkejut. Sekilas, jumlahnya tidak kurang dari 10.000 orang. Selain itu, orang-orang masih berdatangan. Ini adalah talenta terbaik di benua itu. Lembah Dewa Naga telah merekrut begitu banyak orang. Namun, ketika Lu Ming memikirkan peta seluruh alam primordial, dia merasa nyaman. Di luar benua Yuan, di lautan luas, terdapat terlalu banyak benua seperti benua hutan belantara dewa. Merekrut puluhan ribu favorit surga bukanlah apa-apa. Itu hanya setetes dalam ember. Orang-orang terus terbang. Pada akhirnya, ada sekitar 20.000 orang. Bas, dan EBSP, suara mendesing. Tiba-tiba, sejumlah besar sosok terbang dari gunung salju yang luas. Jumlah mereka ada beberapa ribu, dan mereka semua adalah remaja putra. Selain itu, mereka semua adalah seniman bela diri tertinggi. Namun, orang-orang ini tidak mendarat bersama Lu Ming dan yang lainnya. Sebaliknya, mereka mendarat di atas alun-alun. Begitu mereka mendarat, mereka memandang Lu Ming dan yang lainnya dengan segala macam mata. Ada yang penasaran, ada yang menghina, ada yang dingin, dan ada yang menghina. Ada berbagai macam tatapan. Yin Feng. Tatapan Lu Ming menyapu kerumunan dan dia melihat Yin Feng. Lu Ming akhirnya mengerti. Ribuan orang yang keluar kemudian adalah talenta lokal lembah Dewa Naga. Yin Feng, saya mendengar bahwa beberapa bulan yang lalu, Anda dikalahkan oleh orang desa dari Pulau Savage. Dia bahkan menginjak wajahmu 9 kali. Benarkah itu? Petik 2. Seorang pemuda berjubah merah berjalan menuju Yin Feng dan bertanya sambil tersenyum dingin. Cike, aku tidak ingin kamu peduli dengan urusanku. Yin Feng berkata dengan wajah dingin. Tidak perlu aku peduli. Hahaha, Yin Feng,
Kamu benar-benar sampah. Anda bahkan tidak bisa mengalahkan orang desa dari Pulau Savage dan diinjak 9 kali berturut-turut. Memalukan sekali. Selain itu, tidak apa-apa jika kamu mempermalukan dirimu sendiri, tapi kamu juga mempermalukan orang-orang di lembah Dewa Naga. Kenapa aku tidak peduli? Petik 2. Pemuda berjubah merah Cike mengejek. Di sampingnya, yang lain juga memperlihatkan senyuman mengejek. Menjijikkan. Yin Feng mengertakkan giginya, dan wajahnya menunjukkan niat membunuh yang ganas. Itu semua salah Lu Ming, orang desa itu. Jika bukan karena dia, bagaimana dia bisa diejek oleh Cike? Dalam beberapa bulan terakhir, dia banyak diejek. Dia tidak sabar untuk merobek Lu Ming menjadi ribuan bagian. Aku harus membunuhnya. Yin Feng meraung di dalam hatinya. Tatapannya menyapu kerumunan dan mendarat di Lu Ming. Lu Ming sepertinya merasakan tatapan Yin Feng dan kembali menatapnya, memperlihatkan senyuman menghina. Bas! Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di langit di atas alun-alun. Lu Ming tidak tahu bagaimana sesepuh itu muncul. Sepertinya dia pernah berdiri di sana sebelumnya. Orang tua itu bertubuh tinggi dan kokoh, dan janggutnya yang panjang berkibar tertiup angin. Namun, dia terlihat sangat biasa, sama seperti orang biasa. Namun, dia dengan santai berdiri di udara dan menarik perhatian semua orang. Seolah-olah orang tua itu adalah seluruh dunia. Aura ini. Murid Lu Ming berkontraksi dengan tajam. Temperamen tetua ini memberinya perasaan yang sangat familiar. Dia memikirkan orang suci langit yang mendalam. Temperamen keduanya sangat mirip. Seorang suci. Lu Ming yakin bahwa ini adalah orang suci bela diri. Seorang suci bela diri. Ini adalah pertama kalinya Lu Ming melihat orang suci bela diri yang masih hidup. Dia tidak bisa menahan diri untuk melepaskan perasaan spiritualnya. Namun, saat berikutnya, tubuhnya bergetar dan dia dengan cepat menarik kembali kesadaran spiritualnya. Ketika dia menggunakan indera spiritualnya untuk memindai, dia sepertinya melihat sebuah dunia muncul di hadapannya. Tekanan yang mengerikan menimpa hatinya. Jika dia tidak segera menarik kesadaran spiritualnya dan pihak lain tidak memiliki permusuhan, roh jiwanya akan terluka sekarang. Dia terlalu kuat. Apakah ini kekuatan seorang sage? Aku khawatir jika kamu ingin membunuhku, kamu bisa membunuhku hanya dengan nafas, kan? Lu Ming menghela nafas dalam hatinya. Bab 1405 Kaisar Chang. Di atas Kaisar bela diri adalah Santo bela diri. Martial Science juga dikenal sebagai sains dan sains. Manusia suci sangatlah kuat. Dengan satu pikiran, dia bisa membalikkan sungai dan lautan. Dia jauh lebih kuat dari Kaisar bela diri. Mereka berada pada level yang sangat berbeda. Selain itu, alam bela diri Sein benar-benar berbeda dari alam lainnya. Dalam budidaya seni bela diri, dari ranah prajurit bela diri hingga ranah Kaisar bela diri, ada 9 ranah utama. Setiap wilayah dibagi menjadi 9 surga. Namun, seorang suci bela diri benar-benar berbeda. Alam bela diri Sein dibagi lagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap Sein terang, tahap Santa Agung, dan tahap Sein absolut. Setiap alam dibagi menjadi 4 tingkatan awal, atas, puncak, dan kesempurnaan. Rentang antara masing-masing wilayah sangat besar. 3 alam secara kolektif disebut dunia pertapa bela diri. Di atasnya adalah wilayah kedaulatan bela diri, juga dikenal sebagai wilayah kedaulatan besar. Dikatakan bahwa alam Kaisar bela diri berbeda dari alam bela diri Sein. Dia hanya tidak tahu di dunia apa lelaki tua di depannya itu berada. Bas, bas, dan EBSCP, suara mendesing. Begitu lelaki tua itu muncul, Long Yuanchuan dan yang lainnya terbang ke langit. Ada 20 dari mereka, dan mereka semua menyapa lelaki tua itu. Bawahan ini memberi hormat kepada tetua Hong. Orang tua jangkung dan tegap itu mengangguk dan melambaikan tangannya. Long Yuanchuan dan yang lainnya berdiri di belakangnya dengan hormat. Kemudian, tatapan Penatua Hong menyapu seluruh tempat. Semua orang merasakan tekanan tak kasat mata menekan tubuh mereka. Mereka langsung berdiri tegak dan tampak khusyuk. Bahkan para pemuda setempat yang sangat sombong, mereka tetap berdiri dengan patuh dan penuh hormat di mata Penatua Hong. Saya yakin semua orang sudah mengetahui tujuan kita kali ini. Penatua Hong berkata, suaranya nyaring dan jelas, terngiang-ngiang di telinga semua orang. Di sini, saya ingin menekankan beberapa poin. Pertama, kita memasuki alam rahasia Kaisar Agung, dan Kaisar Agung adalah Kaisar Chang.
Penatua Hong mengumumkan. Banyak orang terkejut. Apa, itu sebenarnya Kaisar Chang? Saya pikir itu adalah dunia rahasia yang ditinggalkan oleh seorang Kaisar Agung sejak dahulu kala. Saya tidak menyangka itu adalah Kaisar Chang. Ada banyak diskusi di tempat kejadian, dan yang paling keras adalah para pemuda setempat. Sebab, reputasi Kaisar Chang terlalu besar. Entah itu lembah Dewa Naga atau Sekte Tianshan, semuanya berlokasi di wilayah Chang. Sesuai dengan namanya, nama wilayah Chang berasal dari Kaisar Chang. 60.000 tahun yang lalu, Kaisar Chang adalah penguasa benua Azure. Dia adalah satu-satunya Kaisar Agung di benua Azure. Namun, 60.000 tahun lalu, Kaisar Chang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Dikatakan bahwa Kaisar Chang telah jatuh. Adapun bagaimana dia meninggal, tidak ada yang tahu. Kaisar Chang menghilang, dan benua Azure tidak lagi memiliki kaisar. Sekarang, hal itu telah menciptakan situasi di mana para pahlawan berjuang demi supremasi. Dan kali ini, alam rahasia Kaisar Agung sebenarnya adalah milik Kaisar Chang. Ini di luar dugaan semua orang. Kali ini, Anda akan memasuki alam mistik Kaisar Chang. Ini bukan hanya ujian, tetapi juga pengalaman pelatihan. Ini juga merupakan kesempatan Anda. Saat Anda keluar dari alam mistik, Anda akan menjadi murid resmi lembah Dewa Naga. Selain itu, Anda dapat menggunakan harta yang telah Anda peroleh di alam mistik. Jika Anda membutuhkannya, Anda dapat menyimpannya sendiri. Sekte tidak akan memaksa Anda untuk menyerahkannya. Jika Anda merasa tidak dapat menggunakannya, Anda dapat menyerahkan beberapa harta karun atau teknik rahasia bermutu tinggi kepada sekte tersebut. Sekte ini pasti akan memberi kompensasi kepada Anda dengan Orirox atau harta karun yang nilainya setara. Kata-kata Penatua Hong membuat hati semua orang membara. Lembah Dewa Naga tidak akan memaksa siapapun untuk menyerahkan harta karun di alam rahasia Kaisar Agung. Itu adalah masalah sukarela. Jika mereka bersedia menyerahkan harta itu, mereka akan melakukannya. Sekte akan memberikan kompensasi yang sesuai kepada mereka. Kondisi ini terlalu murah hati dan mengejutkan. Apa yang dia dapatkan adalah miliknya sendiri. Lu Ming diam-diam terkesan. Ini juga merupakan salah satu strategi lembah Dewa Naga. Dengan cara ini, setiap orang akan berusaha semaksimal mungkin untuk menemukan harta karun tersebut, karena apa yang mereka peroleh adalah milik mereka sendiri. Jika Sekte Lembah Dewa Naga memberi perintah untuk menyerahkan semua harta yang mereka peroleh, tidak ada yang akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk mencari harta karun. Paling-paling, mereka akan menemukan tempat untuk bersembunyi dan lulus penilaian ketika mereka keluar. Bagaimanapun, para pemuda ini akan menjadi murid Lembah Dewa Naga di masa depan. Semakin banyak pertemuan kebetulan yang mereka alami, semakin banyak manfaat Lembah Dewa Naga di masa depan. Poin kedua, suara Elder Hong terdengar lagi, dan seluruh tempat menjadi sunyi. Kedua, kali ini, 13 sekte teratas di benua Azure akan mengirimkan sejumlah besar murid. Persaingan akan sangat ketat. Oleh karena itu, para murid Lembah Dewa Naga harus bersatu melawan pihak luar. Apakah kamu mengerti? Petik 2. Ya, tetua. Semua orang merespons dengan keras. Baiklah, ikuti aku. Penatua Hong melambaikan tangannya dan sebuah kapal perang muncul di langit. Saat muncul, ia tumbuh dengan pesat, menjadi 100 mil panjangnya. Semua orang terbang ke kapal perang. Meskipun ada lebih dari 20.000 orang, kapal perang sepanjang 100 mil itu masih sangat luas. Ayo pergi, teriak Tetua Hong, dan kapal perang itu menerobos langit dan menghilang ke cakrawala. Di benua Yuan, karena stabilitas ruang, menggunakan susunan transfer jauh lebih sulit. Bukan karena tidak ada susunan transfer, tapi harga untuk menggunakannya sangat tinggi. Oleh karena itu, mereka biasanya menggunakan benda-benda luar, seperti kapal perang berbagai ukuran dan boneka, untuk bepergian. Kapal perang Elder Hong berukuran besar. Kapal perang itu merobek udara dengan kecepatan yang mencengangkan. Selanjutnya hanya perlu diaktifkan dengan batu kasar untuk tetap terbang tanpa perlu istirahat. Beberapa hari kemudian, kapal perang itu berhenti di atas pegunungan yang biadab. Semua orang keluar dari kapal perang dan berdiri di udara. Penatua Hong melambaikan tangannya dan mempertahankan kapal perang itu. Kerumunan melihat sekeliling dan menemukan bahwa ada orang lain selain Lembah Dewa Naga. Orang-orang dari sekte lain telah tiba. Itu adalah sekte Dewa Surga.
Dan Sekte Pedang Jiuxiao. Ada juga Raja Kursi Surga. Para pemuda setempat dapat mengetahui dengan sekali pandang kelompok mana yang termasuk dalam kelompok ini. Dari 13 kekuatan tertinggi di benua Azure, 5 atau 6 telah tiba. Sekte Dewa Surgawi. Pandangan Luming beralih ke timur. Sekte Tianshen terletak di timur. Itu penuh sesak dengan puluhan ribu orang. Jumlahnya 2 kali lipat dari Lembah Dewa Naga. Lembah Dewa Naga memiliki persyaratan garis keturunan yang lebih tinggi. Seseorang perlu membangkitkan garis keturunan naga sejati atau naga banjir. Namun, budidaya Sekte Tianshen lebih kompleks, sehingga banyak garis keturunan yang bisa bergabung. Untungnya, penglihatan Luming sangat bagus. Dia melihat beberapa wajah yang dikenalnya di antara puluhan ribu orang di Sekte Dewa. Eden, Ziwuji, Bingkong, dan Ji Hongchen. Namun, dia tidak melihat Xie Nianjun. Luming memandang orang-orang dari Sekte Dewa Surgawi. Banyak orang dari Sekte Dewa Surgawi juga melihat ke arah mereka. Kali ini, gadis suci Nianjun memberitahu kami bahwa dia memiliki musuh di Lembah Dewa Naga dan Sekte Iblis Tianyu. Dia meminta kami untuk membantunya menanganinya. Di Sekte Tiansen, seorang pria muda dengan tanda api di antara alisnya berkata. Tentu saja, karena gadis suci telah berbicara, beberapa semut itu secara alami akan ditangani. Pemuda lain mencibir. Saat menyebut gadis suci, mata mereka tidak bisa tidak mengungkapkan kekaguman dan rasa hormat yang mendalam. Xie Nianjun, perawan suci dari Sekte Tianshen, jelas merupakan sosok yang legendaris. Dia baru saja dari Pulau Liar. Setelah memasuki Sekte Dewa, dia dipilih oleh tetua Sekte Dewa dan diterima sebagai murid pribadi. Selanjutnya, dia mengungkapkan bakatnya yang luar biasa, yang mengejutkan seluruh Sekte Dewa. Bab 1406 di dalam makam. Belakangan, Xie Nianjun dianugerahi gelar orang suci oleh Sekte Tianshen, dan statusnya dihormati. Karena budidayanya telah menembus ranah bela diri kerajaan, dia tidak bisa memasuki ranah rahasia Kaisar yang agung. Oleh karena itu, dia telah meminta beberapa dewa favorit dari Sekte Tianshen untuk memasuki dunia rahasia Kaisar yang agung dan membantunya menghadapi beberapa musuh yang kuat. Bagaimana mungkin mereka menolak untuk melayani gadis suci? Bingkong, Eden, Ziwuji, kalian semua berasal dari benua yang sama dengan orang suci. Siapakah orang yang diminta untuk dibunuh oleh orang suci itu? Pemuda dengan tanda api di keningnya memandang ke arah Bingkong, Eden, Ziwuji, dan Ji Hongchen. Ekspresi keempat orang itu sedikit berubah. Eden dan Ji Hongchen keduanya tetap diam. Kakak Liu, yang itu. Bingkong menunjuk ke posisi Luming. Oh, itu anak itu. Pemuda dengan tanda api di antara alisnya dan beberapa pemuda lainnya semuanya memandang Luming. Wajah Ji Hongchen menunjukkan sedikit kekhawatiran. Anak ini milikku. Pemuda dengan tanda api di keningnya berkata dengan santai. Liu Yan, mungkin bukan itu masalahnya. Tidak mudah untuk memenangkan hati orang suci itu. Anak itu bisa dibunuh kapan saja. Itu semua tergantung pada keberuntungan kita. Siapapun yang bertemu dengannya di alam rahasia Kaisar Agung beruntung. Pemuda lainnya mencibir. Mari kita lihat siapa yang beruntung. Pemuda dengan tanda api di dahinya mendengus. Di tengah kerumunan Lembah Dewa Naga, Luming secara alami melihat pemandangan di mana Bingkong menunjuk ke arahnya. Namun, Luming tidak peduli. Tidak apa-apa jika orang-orang ini tidak memprovokasi dia. Jika mereka mendekati kematian, dia tidak keberatan mengirim mereka pergi. Di kejauhan, sekte besar lainnya telah tiba. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak kekuatan dan sekte yang kuat datang. Jumlah orang di tempat kejadian bertambah. Beberapa jam kemudian, total 13 sekte dan kekuatan tiba. 13 sekte ini adalah 13 kekuatan paling kuat di benua Azure. Setiap pasukan memiliki lebih dari 20.000 orang. Secara total, mereka memiliki lebih dari 300.000 orang. Dengan kata lain, kali ini akan ada lebih dari 300.000 orang yang memasuki alam rahasia Kaisar Agung. Jumlahnya sangat besar. Orang-orang ini adalah favorit surga dari berbagai benua. Setiap kekuatan memiliki ahli alam Sein yang memimpin mereka. 13 orang suci berdiri di udara dan menunggu dalam diam. Segera, malam tiba, dan bulan muncul di langit. Blood Moon, bulan ini sebenarnya berwarna merah darah.
Sinar bulan berwarna merah darah tersebar dari bulan darah. Bas. Pada saat ini, riak seperti gelombang muncul di langit. Pada saat ini, mata ke-13 orang suci bersinar, dan mereka mengeluarkan aura yang mengejutkan. Bas. Bas. Dan EBSCP, suara mendesing. 13 orang suci melangkah maju dan muncul di tempat riak-riak itu berada. Perhatian, kami sekarang membuka pintu masuk ke ranah rahasia Kaisar yang Agung. Salah satu orang bijak berkata, aura 13 orang suci begitu kuat sehingga seolah-olah 13 dunia telah muncul di sana. Pada saat yang sama, 13 dari mereka bergerak. 13 lampu pelangi dengan warna berbeda terbang ke depan dan berkumpul. Membuka, 13 orang suci berteriak. Ledakan, ledakan, ledakan teredam terdengar antara langit dan bumi. Kekosongan itu terbuka, dan sebuah benda besar muncul. Awalnya buram, tapi perlahan, menjadi semakin jelas. Itu, murid Luming mengerut. Apa yang muncul di kehampaan sebenarnya adalah sebuah makam besar. Itu sangat besar, bahkan lebih besar dari pegunungan, dan energinya setinggi 1 juta kaki. Banyak orang yang terkejut. Apakah ini alam rahasia Kaisar Agung, ataukah ini makam Kaisar Agung? Alam rahasia Kaisar Agung adalah makam Kaisar Agung. Ledakan. Dengan ledakan terakhir, makam besar itu muncul sepenuhnya di langit. Tingginya seperti langit. Luming belum pernah melihat kuburan yang begitu megah dan besar. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat makam itu muncul, nisan besar di depannya bergerak. Saat dia perlahan bergerak menuju peringkat pertama, beberapa orang yang lebih pemalu menarik napas dalam-dalam dan mau tidak mau mundur beberapa langkah. Nisan itu bergerak dan akhirnya terbuka sepenuhnya, memperlihatkan kegelapan pekat di dalamnya. Mungkinkah ini pintu masuk ke alam rahasia Kaisar Agung? Seseorang berkata, suaranya bergetar. Jika itu adalah makam biasa, tidak ada yang akan takut, tapi ini melibatkan seorang Kaisar Agung, jadi itu sedikit menyeramkan. Itu benar. Ini adalah pintu masuknya. Cepat masuk. Jika Anda terlambat, nisan akan ditutup. Salah satu orang bijak berkata. Benar sekali. Hati beberapa orang menegang. Hahaha, bukankah itu hanya sebuah makam? Sungguh pengecut. Seseorang tertawa dan terbang lebih dulu. Bas. Dan EBSCP, suara mendesing. Kemudian, lebih banyak orang terbang masuk. Ayo pergi. Lebih dari 20.000 orang dari lembah Dewa Naga terbang menuju pintu masuk makam secara serempak. Luming mengikuti kerumunan itu dan terbang masuk. Pintu masuk ke makam itu sangat besar, dan dapat menampung banyak orang pada saat yang bersamaan. Segera, semua orang terbang ke dalam kubur. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah semua orang terbang ke dalam makam, nisan itu bergemuruh dan otomatis tertutup. Di dalam makam itu gelap gulita. Seseorang bahkan tidak dapat melihat jarinya. Sekalipun kultivasi setiap orang tinggi, mereka masih bisa melihat di malam hari. Tapi di sini, mereka tidak bisa melihat apapun, dan mereka tenggelam dalam kegelapan. Saat berikutnya, seseorang mengembunkan api, dan baru pada saat itulah makam itu memiliki jejak cahaya redup. Bola api juga muncul di tangan Luming. Dia hampir tidak bisa melihat area dalam radius puluhan meter. Saudara Lu, suara Qiu Yingying terdengar saat dia berjalan menuju Luming. Selain Qiu Yingying, Qiu Hao juga ada di sana. Nona muda Qiu, saudara laki-laki Qiu. Luming menyapa kedua orang itu. Rakyat Raja Kursi Surga, berkumpul di sini. Orang-orang dari Sekte Dewa Surgawi, berkumpul di sini. Penduduk lembah Dewa Naga, kemarilah. Dalam kegelapan, serangkaian suara terdengar saat para murid dari 13 kekuatan mulai berkumpul. Dalam lingkungan seperti itu, mereka hanya akan merasa aman ketika berkumpul. Luming dan dua lainnya juga menuju ke arah lembah Dewa Naga. Sepertinya ada banyak persimpangan jalan. Mata Qiu Yingying menyapu sekeliling. Saat ini, banyak orang memadatkan api, cahaya suci, dan sejenisnya. Cahaya terang yang tak terhitung jumlahnya, seperti bintang di langit malam, menerangi ruang ini. Mereka menemukan bahwa mereka sekarang berada di sebuah ruangan batu besar. Ruangan batu ini sangat besar dan lebih dari cukup untuk menampung ratusan ribu orang. Di sekitar ruangan batu, ada banyak lorong besar. Tidak ada tanda di pintu masuk lorong tersebut, jadi tidak ada yang tahu kemana arah lorong ini. Murid-murid Raja Kursi Surga, kita pergi ke sini.
Murid Sekte Dewa Surgawi, di sini. Pada akhirnya, 13 kekuatan masing-masing memilih sebuah bagian. Penduduk lembah Dewa Naga memilih jalan di sebelah kiri dan bergerak maju dengan hati-hati. Lorong itu lebar dan luas. Tempat itu tidak ramai sama sekali meski puluhan ribu orang berjalan bersama. Namun, semua orang sangat berhati-hati. Di lingkungan yang aneh ini, tidak ada yang berani ceroboh. Bab 1407 Pelarian Sempit. Segera, semua orang telah melakukan perjalanan lebih dari 100 mil. Namun, lorong ini sepertinya tidak ada habisnya. Perjalanannya sangat panjang, dan mereka belum mencapai akhir. Dinding di sini sepertinya ditutupi dengan prasasti. Qiu Yingying berkata dengan lembut. Lu Ming mengamati ruangan itu. Memang benar, dinding di sini ditutupi dengan prasasti. Prasasti ini memiliki struktur yang aneh dan digabungkan dengan cara yang sangat aneh. Kelihatannya sangat aneh. Terlebih lagi, prasasti tersebut sepertinya tidak memiliki kelainan sama sekali. Seolah-olah terlalu banyak waktu telah berlalu dan mereka kehilangan kerohanian mereka. Saudara Lu, berhati-hatilah. Tiba-tiba, Qiu Yingying berseru. Pada saat ini, jantung Lu Ming berdetak kencang. Tanpa pikir panjang, dia bergerak beberapa meter ke samping. Bas! Gumpalan Blackton yang aneh menembus tempat Lu Ming berdiri tadi. Suara mendesing. Suara mendesing. Setelah itu, lebih banyak penyengat hitam ditujukan ke Lu Ming, Qiu Yingying dan Qiu Hao. Hati-hati. Tubuh Lu Ming melintas dan menghindari duri hitam itu. Qiu Yingying dan Qiu Hao juga menghindari serangan tersebut, namun sepertinya mereka berada dalam kondisi yang menyedihkan. Tercela. Itu Yin Feng. Qiu Yingying menatap ke depan. Lu Ming secara alami juga melihatnya. Di depannya, Yin Feng berdiri di bawah dinding dengan telapak tangan menempel ke dinding. Ada lampu kilat neon. Duri hitam tadi ditembakkan dari dinding tempat telapak tangan Yin Feng ditekan. Yin Feng telah menggunakan metode khusus untuk mengaktifkan tulisan di dinding untuk menyerang mereka. Hehe, kalian beruntung. Yin Feng mencibir. Sosoknya melintas dan menghilang ke dalam kegelapan. Tercela. Sebelum tetua alam bijak masuk, dia memperingatkan kita untuk bersatu, tetapi Yin Feng mencoba membunuh kita secara rahasia. Qiu Yingying mengertakkan gigi. Tercela. Qiu Hao juga berkata dengan penuh kebencian. Tadi itu sangat berbahaya. Mereka merasa duri hitam aneh itu sangat menakutkan. Jika mereka ditusuk, mereka akan berada dalam bahaya besar. Kilatan dingin melintas di mata Lu Ming. Dia tidak banyak bicara. Setelah itu, rombongan menjadi lebih berhati-hati dan terus maju. Setelah menempuh perjalanan sekitar 100 mil, perlahan-lahan ada cahaya di depan, dan tidak lagi gelap gulita. Tekanan di hati setiap orang akhirnya sedikit mereda. Setelah berjalan beberapa saat, semua orang berhenti. Itu karena jurang yang dalam muncul di depan mereka. Jurang itu menghalangi jalan. Di jurang tersebut, ada 10 jembatan yang menuju ke sisi lain. Namun, di depan jurang, ada sebuah tablet batu dengan 4 kata tertulis di atasnya, 9 kematian dan 1 kehidupan. 10 jembatan setara dengan 9 kematian dan 1 kehidupan. Apa maksudnya? Apakah ini berarti bahwa dari 10 jembatan, 9 diantaranya merupakan jalan buntu dan 1 merupakan jalan keluar? Tapi bagaimana dia bisa melewati ini? Jalan keluarnya yang mana? Apa yang kita lakukan? Seseorang berkata, bukankah ini sederhana? Temukan 10 orang dan kita akan tahu setelah kita mencobanya. Suara dingin terdengar dari kerumunan. Itu adalah Yin Feng. Semua orang terkejut. Menemukan 10 orang untuk mencoba metode ini sangat sederhana, tetapi 9 di antaranya akan mati. Mereka yang mencobanya hanya memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup. Siapa yang mau mencoba? Pergi ke sana berarti kematian. Bukankah itu sederhana? Kamu, dan kamu, bangunlah. Yin Feng menunjuk ke 10 orang. Di antara mereka adalah Lu Ming, Qiu Yingying, Qiu Hao, dan si kembar 3 Ruan. Mengapa saya harus naik dan mencoba? Tidak mungkin, kamu bisa pergi jika kamu mau. Salah satu orang yang dipanggil berteriak. Untuk apa kamu berteriak? Semut rendahan dari Pulau Savage, lembah Dewa Naga kami melintasi jarak yang tak berujung untuk memanggil Anda ke sini dan membiarkan Anda memasuki dunia rahasia Kaisar Agung, memberi Anda kesempatan untuk mendapatkan peluang tertinggi. Apakah kamu tidak akan melakukan apapun? Sekarang saatnya Anda berkontribusi. Yin Feng dengan dingin tertawa.
Itu benar. Cepat naik. Dengan kekuatan Anda, hanya ini yang dapat Anda lakukan. Kalau tidak, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu hanya menumpang? Pemuda lain di samping Yin Feng mencibir. Tidak, aku tidak akan pergi. Pemuda itu berteriak dan menggelengkan kepalanya karena menolak. Kamu sedang mencari kematian. Mata Yin Feng menjadi dingin. Sosoknya tiba-tiba muncul di samping pemuda itu dan dia melayangkan pukulan. Bang! Tubuh pemuda itu terlempar jauh. Dia memuntahkan seteguk besar darah dan auranya sangat lemah. Tidak, aku akan membunuhmu sekarang. Mata Yin Feng sedingin kilat saat dia mengalihkan pandangannya ke Lu Ming dan yang lainnya. Bodoh! Lu Ming mengerucutkan bibirnya. Lu Ming tidak merendahkan suaranya dan suaranya bisa terdengar dari jauh. Apa yang baru saja Anda katakan? Yin Feng memelototi Lu Ming. Mereka tidak hanya bodoh, tetapi telinga mereka juga buruk. Lu Ming melirik Yin Feng dengan pandangan menghina. Nak, ini saatnya kamu berkontribusi pada lembah Dewa Naga. Apakah Anda ingin membuat begitu banyak orang menunggu Anda? Jika Anda membiarkan sekte lain mengambil langkah pertama, dapatkah Anda memikul tanggung jawab? Teriak Yin Feng. Para pemuda setempat lainnya mencibir ketika mereka menyaksikan. Para pemuda lain dari benua luar negeri memandang dengan dingin. Bagi mereka, yang terbaik adalah Lu Ming naik. Setidaknya mereka tidak perlu mengambil risiko. Jika Lu Ming tidak pergi, bagaimana jika Yin Feng menemukan mereka? Karena kamu ingin berkontribusi banyak pada lembah Dewa Naga, kenapa kamu tidak melakukannya sendiri? Bukankah itu lebih efisien? Lu Ming berkata dengan tenang. Kamu pikir kamu siapa? Bisakah hidupmu dibandingkan dengan hidupku? Yin Feng berteriak dengan dingin. Yin Feng, kenapa kamu membuang-buang waktu bersamanya? Jika kamu tidak naik, lempar saja dia. Pemuda yang tadi berbicara dengan Yin Feng berkata dengan dingin. Pada saat yang sama, dia melangkah menuju Lu Ming. Nak, aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Apakah kamu ingin pergi sendiri, atau kamu ingin aku membuangmu? Pemuda itu mengenakan jubah ungu. Dia memasang ekspresi dingin di wajahnya saat dia mencoba meraih Lu Ming. Buang saja, menurutku itu ide yang bagus. Lu Ming mencibir. Tahap awal dari alam kekacauan menyelimuti tubuhnya dan dia melayangkan pukulan ke arah pemuda berjubah ungu itu. Ledakan. Tubuh pemuda berjubah ungu itu bergetar hebat dan darah muncrat dari mulutnya. Saat dia akan dikirim terbang oleh Lu Ming mengambil langkah maju dan menamparkan wajah pemuda berjubah ungu itu. Pa! Suara tamparan yang tajam terdengar, dan tubuh pemuda berjubah ungu itu jatuh dengan keras ke tanah. Suara patah tulang terdengar. Tidak diketahui terbuat dari apa tanah itu, tapi tanah itu luar biasa keras dan tidak bisa dihancurkan. Pemuda berjubah ungu itu tergeletak di tanah, meratap seperti anjing mati. Berat, kamu berani. Kurang ajar. Beraninya kamu menyakiti orang. Semut dari hutan belantara. Anda sedang mendekati kematian. Lu Ming telah memukuli pemuda berjubah ungu itu setengah mati dengan satu gerakan, mengejutkan semua orang. Kemudian, selusin pemuda setempat berteriak satu persatu, tubuh mereka memancarkan niat membunuh yang dingin. Sosok mereka bersinar dan mereka mengepung Lu Ming. Di mata mereka, seekor semut dari pulau terpencil berani menyerang mereka. Dia benar-benar mendekati kematian. Sepertinya kita punya cukup orang untuk mencoba 10 jembatan. Lu Ming mencibir. Apa yang baru saja Anda katakan? Kata-kata besar, mati. Salah satu pemuda berteriak dan menyerang Lu Ming. Saat berikutnya, bang, pukulan Lu Ming mendarat di dantiannya. Dia menjerit nyaring dan berbaring di tanah, tidak bisa bergerak. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Ah, ah, ah. Setelah itu, Lu Ming menggunakan teknik elemen angin dan tubuhnya bersinar. Adegan itu dipenuhi teriakan. Kemudian, selusin pemuda yang ingin mengepung Lu Ming semuanya tergeletak di tanah, meratap kesakitan. Bab 1408 buang semuanya. Di tempat kejadian, semua orang tercengang. Lu Ming memiliki kemampuan bertarung yang sangat kuat. Para pemuda itu adalah elit lokal lembah Dewa Naga. Masing-masing dari mereka telah mengembangkan teknik seni bela diri tingkat domain. Kekuatan tempur mereka jauh lebih kuat daripada kekuatan di benua seberang laut. Namun, orang-orang ini tidak mampu melawan sama sekali di tangan Lu Ming. Dia menghancurkannya seperti rumput liar kering. Sebagian besar anak muda setempat juga tercengang.
Sejumlah kecil orang memasang ekspresi serius. Yin Feng. Setelah merawat lebih dari 10 orang, Lu Ming memandang Yin Feng. Bas. Lu Ming bergerak dan melangkah menuju Yin Feng. Cukup. Teriakan dingin terdengar. Seorang pria muda dengan ekspresi dingin muncul di samping Yin Feng dan memandang Lu Ming dengan dingin. Cukup. Kamu pikir kamu ini siapa? Pergilah. Lu Ming berteriak dengan dingin. Mata pihak lain menjadi gelap, kamu telah memberikan pukulan telak kepada sesama anggota sekte. Menurutku, kamu tidak perlu tinggal di lembah Dewa Naga. Sekarang, Anda tidak mendapat bagian dari dunia rahasia ini. Kembali. Enyah. Jawaban Lu Ming kali ini lebih sederhana. Itu hanya satu kata. Kamu sedang mendekati kematian. Jangan berpikir bahwa Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan hanya karena Anda memiliki kekuatan. Saya akan memberi tahu Anda apa kekuatan sebenarnya. Pihak lain berbicara dengan dingin, dan raungan naga terdengar dari tubuhnya. Mengaum. Lalu, pemuda itu menghela napas. Suaranya seperti auman naga. Dia membengkokkan jari-jarinya seperti cakar dan mencakar Lu Ming. Lu Ming merasa seolah-olah dia telah melihat naga asli yang mencoba menangkapnya. Tubuh roh bawaan. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Begitu pemuda ini menyerang, Lu Ming dapat merasakan bahwa orang ini sama dengan Yin Feng. Dia juga memiliki tubuh roh bawaan. Terlebih lagi, itu adalah jenis tubuh naga yang spesial. Ledakan. Ketika pemuda itu bergerak, kekuatan mengerikan terpancar dari punggung Lu Ming. Itu adalah Yin Feng. Dia benar-benar mengambil kesempatan itu untuk melancarkan serangan diam-diam terhadap Lu Ming. Kamu sedang mencari kematian. Dia sama sekali tidak panik menghadapi serangan tersebut. Dengan goyangan tubuhnya, dia menghindari cakar di depannya dan memutar tubuhnya untuk menyerang Yin Feng. Ekspresi Yin Feng berubah. Dia tidak menyangka Lu Ming akan bereaksi begitu cepat. Dia ingin mundur tapi sudah terlambat. Bang! Telapak tangan Lu Ming mendarat di tinjunya, menyebabkan dia gemetar dan terhuyung mundur. Lu Ming mengaktifkan bentuk embrio dari domain kekacauan dan melemparkan seni surgawi penekan penjara, menyerang Yin Feng seperti badai. Ayo serang bersama dan bunuh orang ini. Pria ini melanggar hukum. Yin Feng meraung. Namun, selain pemuda sebelumnya, yang lain tidak bergerak. Di lembah Dewa Naga, persaingannya sangat ketat. Banyak murid lokal yang menjadi pesaing Yin Feng, dan mereka senang melihat Yin Feng menderita. Ledakan, ledakan, ledakan. Kekuatan tinju Lu Ming seperti gunung saat dia melancarkan beberapa pukulan berturut-turut. Yin Feng nyaris tidak berhasil memblokir beberapa gerakan. Ketika tinju Lu Ming mendarat di perutnya, mata Yin Feng hampir keluar saat dia mengeluarkan seteguk besar darah. Lu Ming menamparkan wajah Yin Feng. Kekuatan mengerikan itu hampir menghancurkan kepala Yin Feng. Kepalanya bergemuruh dan dia jatuh ke tanah. Mengapa saya harus? Murid pemuda yang menyerang Lu Ming sebelumnya berkontraksi dengan cepat. Kekuatan tempur Yin Feng mirip dengannya tetapi dia dikalahkan oleh Lu Ming dalam beberapa gerakan. Ini mengejutkannya dan dia mundur dengan cepat. Sekarang, jika kamu ingin mundur, bukan? Lu Ming berkata dengan dingin. Dia mengaktifkan teknik elemen angin dan bergegas menuju pihak lain. Hasilnya tidak diragukan lagi. Setelah beberapa langkah, pihak lain berakhir seperti Yin Feng. Dia dipukuli hingga menjadi anjing mati dan jatuh ke tanah. Sekarang, seseorang bisa mencari jalan. Lu Ming berkata dengan lembut. Dia menjemput Yin Feng dan pemuda itu dan berjalan menuju tepi jurang. Bocah cilik, apa yang ingin kamu lakukan? Penatua memperingatkan kita untuk tetap bersatu. Anda melukai sesama murid, dan sekarang Anda membunuh salah satu dari kami. Anda tidak mematuhi perintah yang lebih tua. Saya akan melaporkan ini ke sekte ketika kita keluar. Teriak Yin Feng. Dia jelas-jelas orang yang ingin berurusan dengan Lu Ming. Sebelumnya, dia telah mengaktifkan prasasti di bagian itu untuk membunuh Lu Ming. Kemudian, dia ingin Lu Ming menjadi Pathfinder tetapi dialah yang memulai segalanya. Sekarang, dia memfitnah Lu Ming karena membunuh sesama muridnya. Lu Ming tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengannya. Dia meraih mereka berdua dan berjalan ke sisi jurang. Jangan, jangan. Aku memperingatkanmu. Yin Feng dan pemuda lainnya sangat ketakutan hingga mereka hampir kencing di celana. Mereka meraung dengan marah dan berjuang sekuat tenaga. Namun, Lu Ming telah menggunakan inti esensialnya untuk menyegel budidaya mereka. Tidak peduli bagaimana mereka berjuang, tidak ada gunanya. Kemudian,
Lu Ming mengayunkan tangannya dan mengusir kedua orang itu. Mereka masing-masing terbang menuju jembatan. Bukankah mereka berdua ingin seseorang menguji keadaannya? Lalu biarkan mereka berdua menyelidikinya. Keduanya menjerit liar di udara. Salah satu dari mereka kelelahan, dan yang lainnya sengsara. Itu lebih buruk daripada membunuh babi. Bas, bas. Keduanya terbang menyusuri jembatan dan mendarat di sisi lain. Setelah terjatuh, keduanya masih berteriak. Kamu baik-baik saja. Semua orang tercengang. Keduanya sebenarnya baik-baik saja. Bukankah ini sebuah jalan keluar yang sempit? Secara logika, hanya ada satu jalan keluar. Bagaimana mungkin ada dua? Mari coba lagi. Lu Ming bergerak dan meraih beberapa pemuda yang baru saja dia jatuhkan. Sementara mereka berteriak, dia melemparkan mereka ke jembatan lainnya. Beberapa dari mereka terbang satu persatu, dan tidak terjadi apa-apa. Setelah itu, Lu Ming mencoba melintasi 10 jembatan satu persatu dan tidak terjadi apa-apa. Jadi dia hanya mengumpat untuk menakut-nakuti orang. Dia baik-baik saja. Ayo pergi. Pemuda dari lembah Dewa Naga mengumpat sambil bergegas menyusuri jembatan. Benar saja, tidak terjadi apa-apa. 10 jembatan ini benar-benar menakutkan. Lu Ming menyentuh hidungnya. Mengapa ini terlihat seperti sebuah lelucon? Sial, sial. Yin Feng dan pemuda dengan tubuh roh bawaan meraung di dalam hati mereka. Mereka sangat marah. Kali ini sangat memalukan. Baru saja, ketika mereka berdua dihadapkan pada ancaman kematian, mereka berteriak kesakitan. Mereka berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan sehingga mereka tidak akan bisa mengangkat kepala mereka di masa depan. Mereka menyalahkan Lu Ming atas segalanya. Melihat Lu Ming telah melangkah ke jembatan, mereka berdua terkejut. Mereka buru-buru bergegas menuju lorong di depan dan menghilang tanpa jejak. Orang-orang ini beruntung. Lu Ming bergumam. Dia sungguh beruntung tidak mati bahkan setelah ini. Lu Ming, Qiu Yingying dan yang lainnya menyeberangi jembatan dan terus bergerak maju. Kali ini, tidak lama setelah mereka berjalan, mereka melihat sebuah pintu besar. Mereka berjalan keluar dari pintu dan sampai di sebuah platform besar. Orang-orang dari kekuatan lain. Tatapan Lu Ming menyapu seluruh area dan menyadari bahwa platform itu sangat besar dan panjang. Ada juga banyak pintu di kedua sisi Lu Ming dan yang lainnya. Murid dari kekuatan lain telah muncul. Ternyata di dalam makam tersebut terdapat banyak lorong yang menuju ke tempat ini. Di depan platform, ada benda besar seperti gelembung yang mengambang. Di dalam gelembung tersebut terlihat bayangan gunung dan sungai. Sebenarnya ada dunia di dalamnya. Apakah itu dunia rahasia Kaisar Agung yang sebenarnya? Petik 2. Itu pasti. Ini adalah pesawat. Wajar jika alam rahasia Kaisar yang hebat berada di dalam pesawat. Ayo pergi, serang masuk. Beberapa orang terbang dan bergegas menuju gelembung itu. Semakin awal dia masuk, semakin awal dia bisa menerobos ke ranah bela diri kerajaan dan mengambil inisiatif. Bab 1409. Jika dia datang, aku akan menginjaknya juga. Begitu orang-orang itu mendekati gelembung tersebut, tubuh mereka dengan cepat menyusut. Ketika mendekati gelembung, mereka menjadi sekecil debu dan kemudian menghilang ke dalam gelembung. Saya baik-baik saja. Banyak orang melihat bahwa tidak masalah untuk masuk, sehingga semakin banyak orang yang bergegas menuju gelembung tersebut. Bas, bas, dan EBSCP, suara mendesing. Sekelompok besar sosok menyerbu ke dalam gelembung dan kemudian menghilang ke dalam. Ayo pergi juga, kata Lu Ming. Bersama Qiu Yingying dan yang lainnya, mereka terbang menuju gelembung. Segera setelah mereka terbang menuju gelembung, gaya tarik-menarik yang kuat dihasilkan pada gelembung tersebut, menarik mereka ke dalam. Semakin dekat mereka dengan gelembung tersebut, mereka merasa gelembung tersebut semakin besar. Kemudian, sosok mereka pun masuk ke dalam gelembung dan menghilang. Di peron, Yin Feng dan beberapa orang lainnya melihat sosok Lu Ming yang menghilang. Niat membunuh yang dingin keluar dari tubuh mereka. Tunggu saja, aku pasti akan membunuh orang ini. Pemuda dengan tubuh roh bawaan meraung marah. Meskipun kekuatan tempur Lu Ming kuat sekarang, ketika kita mencapai alam rahasia Kaisar Agung, kita akan menerobos ke alam kerajaan bela diri dan kekuatan tempur kita akan meningkat pesat. Selain itu, tubuh rohani bawaan kita juga akan mengalami transformasi. Saat itu, kami akan membiarkan dia mati tanpa tempat pemakaman. Yin Feng mengertakkan gigi dan berkata,
Itu benar. Apa gunanya memiliki kecakapan bertarung tingkat tertinggi? Saat dia menerobos ke alam kaisar, aku akan memastikan dia mati dengan kematian yang buruk. Orang pertama mengertakkan gigi dan berkata, kultivasi mereka telah mencapai batas alam yang maha tinggi, dan mereka dapat mulai menerobos ke alam bela diri kerajaan kapan saja. Terlebih lagi, identitas mereka tidak biasa. Mereka memiliki pakar kuat yang mendukung mereka. Mereka telah lama bersiap untuk menerobos ke ranah kaisar bela diri. Mereka 100% yakin bahwa mereka dapat menerobos ke ranah kaisar Dao. Selain itu, ketika tubuh roh bawaan menerobos ke tingkat kaisar, ia juga akan berubah dan mencapai tingkat tubuh roh bumi yang lebih rendah. Kekuatan tempurnya akan meningkat pesat dan lebih kuat dari tubuh roh biasa. Pada saat itu, mereka memiliki keyakinan penuh bahwa mereka akan membuat Lu Ming mati dengan cara yang buruk. Kemudian, beberapa dari mereka juga terbang menuju gelembung tersebut dan menghilang. Begitu Lu Ming terbang ke dalam gelembung, dia merasakan dunia berputar. Saat berikutnya, dia berada tinggi di langit. Dia dengan cepat mengedarkan esensi sejatinya untuk menstabilkan tubuhnya. Bas, bas, bas. Gelombang riak muncul di langit. Mata Lu Ming menyapu seluruh area dan menyadari bahwa ada banyak orang di dalam kehampaan. Ada lebih dari 100 orang dalam pandangannya, tetapi dia tidak melihat Qiu Ying dan yang lainnya. Tampaknya setelah memasuki dunia rahasia ini, mereka akan muncul secara acak. Dalam kehampaan, lebih dari 100 orang saling menilai. Ada orang-orang dari 13 sekte dan kekuatan di antara 100 orang. Itu anak dari lembah Dewa Naga. Salah satu dari mereka memandang Lu Ming, dan matanya berbinar. Orang ini adalah pemuda dengan tanda api di antara alisnya dari sekte Tianchen. Namanya Liu Yan. Senior magang saudara Liu Yan, kami sangat beruntung. Sesosok muncul di samping Liu Yan. Itu adalah Bing Kong. Haha, keberuntunganku memang bagus. Orang-orang itu masih ingin bersaing dengan saya. Setelah saya membunuh orang ini, orang suci pasti akan memiliki rasa hormat yang sama sekali baru kepada saya. Liu Yan sangat gembira. Dia mengambil satu langkah ke depan dan berjalan menuju Lu Ming. Bing Kong mengikuti. Tentu saja, Lu Ming juga memperhatikan Bing Kong dan Liu Yan. Dia berdiri diam di kehampaan, ekspresinya tenang. Nak, kamu pasti Lu Ming. Kamu tidak beruntung bertemu denganku. Liu Yan mencibir, tubuhnya memancarkan niat membunuh yang sedingin es. Kamu ingin membunuhku. Apakah itu karena dia? Lu Ming berkata, matanya tertuju pada es. Lu Ming menduga Bing Kong sedang mencoba membunuhnya. Lagi pula, di benua reruntuhan surgawi, ketika sekte-sekte utama di benua Yuan sedang memilih murid-murid mereka, Bing Kong telah dipukuli habis-habisan olehnya. Kamu salah, gadis sucilah yang menginginkan hidupmu. Haha, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Liu Yan mencibir, aura kuat memancar dari tubuhnya. Gadis suci. Lu Ming mengerutkan kening. Perawan suci dari sekte Dewa Surgawi ingin membunuhnya. Namun, dia baru saja tiba dan tidak mengenal satupun perawan suci dari sekte Dewa Surgawi. Lu Ming, aku yakin kamu tidak menyangka bahwa Xian Yanjun telah menjadi gadis suci dari sekte Dewa. Dia telah diterima sebagai murid pribadi dari tetua pertama sekte Dewa. Kata Bing Kong. Xian Yanjun, perawan suci dari sekte Tianchen. Lu Ming tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Xian Yanjun akan menjadi gadis suci di sekte Dewa. Pantas saja dia tidak melihat Xian Yanjun di antara murid sekte Tianchen. Saat menyebut Xian Yanjun, Lu Ming tidak bisa tidak memikirkan Xian Yanxing. Dia tidak melihat Xian Yanxing di antara murid-murid sekte setan surgawi. Apa yang sedang terjadi? Lu Ming sedikit khawatir. Dia memutuskan bahwa setelah masalah ini selesai, dia akan meluangkan waktu untuk pergi ke sekte iblis Tian Yu dan bertanya tentang situasinya. Itu benar. Lu Ming, apakah kamu menyesal telah menyinggung orang suci Nianjun? Petik 2. Tubuh Bing Kong memancarkan aura dingin. Menyesali. Apa yang perlu disesali? Jika dia datang, aku akan menginjaknya juga. Lu Ming tersenyum tipis. Arogan. Anda hanya mendekati kematian. Mata Liu Yan dingin. Kakak senior Liu Yan, orang ini punya dendam dengan adik kecil ini. Mengapa kamu tidak membiarkan adik kecil ini berurusan dengannya? Bing Kong berkata pada Liu Yan. Kamu ingin mencuri pujianku. Wajah Liu Yan menjadi gelap. Kakak senior, kamu salah paham. Beraninya aku. Selama aku melumpuhkannya,
Aku akan menyerahkannya ke Sikyong untuk mengurus apakah aku membunuhnya atau tidak. Penghargaan secara alami akan diberikan kepada Sikyong. Saya punya dendam terhadap Lu Ming di masa lalu. Jika aku tidak membalas dendam, aku tidak akan bisa menenangkan hatiku. Bing Kong buru-buru menjelaskan. Oh, jadi begitulah adanya. Kalau begitu, lakukan gerakanmu. Liu Yan mengangguk, tangannya di belakang punggung saat dia berdiri di samping dan memperhatikan. Bas, pedang tempurnya terhunus dan pedang panjang sedingin es muncul di tangan Bing Kong. Bentuk embrio dari domain es menyebar dari tubuhnya dan dia menyerang Lu Ming. Kamu pikir kamu pasanganku? Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Haha, Lu Ming, zamannya berbeda sekarang. Kamu sangat bodoh. 2 tahun lalu, Anda benar-benar tinggal di kelompok benua reruntuhan surgawi. Bagaimana lingkungan budidaya kelompok benua reruntuhan surgawi dapat dibandingkan dengan lingkungan di tanah purba? Saya datang ke sini 2 tahun lebih awal dari Anda, dan kultivasi saya telah mencapai batas alam tertinggi. Berapa banyak kemajuan yang dapat Anda capai dengan tetap berada di kelompok benua reruntuhan surgawi? Petik 2. Bing Kong tertawa dingin. Oh, apakah ini sebabnya kamu begitu percaya diri? Sungguh menyedihkan. Lu Ming menggelengkan kepalanya, dan aura memancar dari tubuhnya. Aura seorang seniman bela diri tertinggi. Ekspresi Bing Kong berubah. Dia tidak menyangka kultivasi Lu Ming telah mencapai tingkat yang maha tinggi. Sepertinya Anda telah membuat kemajuan besar dalam beberapa bulan Anda berada di benua Yuan. Kata Bing Kong. Dia percaya bahwa Lu Ming telah menerobos ke alam yang maha tinggi dalam beberapa bulan dia berada di benua Yuan. Lu Ming tersenyum dan tidak mau menjelaskan. Tetapi meskipun kita berdua adalah seniman bela diri tertinggi, kamu tetap bukan tandinganku. Teknik es batu giok, bunuh. Es itu tiba-tiba bergerak. Dia menjadi satu dengan pedang. Tanda pedang menakutkan yang terbuat dari batu giok es terbang menuju Lu Ming dengan kekuatan yang mengejutkan. Jadi dia mengembangkan teknik bela diri domain. Sekilas Lu Ming dapat mengetahui bahwa Bing Kong telah menggunakan teknik seni bela diri domain. Pantas saja Bing Kong begitu percaya diri. Ledakan. Lu Ming melayangkan pukulan ke udara sedingin es. Kemanapun kekuatan tinju Lu Ming lewat, pedang ki di udara sedingin es langsung runtuh. Kekuatan tinju tidak berhenti dan terus menghancurkan es. Bab 1410 Tubuh Roh Api Bawaan. Bing Kong merasakan suatu kekuatan yang dapat merobohkan gunung dan menjungkirbalikkan lautan yang mengalir ke arahnya. Kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak sama sekali. Dia menjadi pucat karena ketakutan. Bagaimana Lu Ming bisa begitu kuat? Ledakan. Kekuatan mengerikan menghantam tubuhnya. Dia menjerit dan mengeluarkan seteguk darah. Tubuhnya terbang jauh dan menabrak puncak gunung di kejauhan. Bagaimana mungkin? Dia melebarkan matanya dan menatap Lu Ming. Lu Ming telah tinggal di kelompok benua reruntuhan surgawi. Tidak mungkin bagi kelompok benua reruntuhan surgawi untuk memiliki teknik seni bela diri domain. Bagaimana kekuatan tempur Lu Ming bisa begitu kuat? Awalnya, dia penuh percaya diri. Dia datang ke benua Yuan 2 tahun lebih awal dari Lu Ming, dan budidayanya meningkat pesat. Dia telah mencapai batas kondisi halus. Selain itu, dia pandai bersosialisasi dan mengenal Liu Yan dan yang lainnya. Dia telah memperoleh teknik seni bela diri domain yang cocok untuknya. Setelah berhasil mengolahnya, kekuatan tempurnya meningkat pesat dan sudah jauh melampaui Eden dan Ziwuji. Awalnya, dia ingin menekan Lu Ming setelah bertemu dengannya kali ini untuk membalas dendam atas apa yang terjadi saat itu. Namun, setelah dia bertemu Lu Ming, semuanya di luar dugaannya. Tidak hanya kultivasi Lu Ming telah mencapai tingkat yang maha tinggi, tetapi kekuatan tempurnya juga sangat kuat sehingga dia benar-benar menghancurkannya. Dia telah melukainya dengan satu gerakan. Inilah kekuatan tempurmu, inilah yang kamu andalkan. Sampah akan selalu menjadi sampah. Bahkan jika Anda datang ke Yuanlu 2 tahun sebelumnya, Anda masih tidak dapat menahan satu pukulan pun. Lu Ming memarahi dengan dingin. Anda, Bing Kong sangat marah hingga dia memuntahkan seteguk darah lagi. Hehe, kamu memang punya kekuatan tempur. Namun, dengan sedikit kekuatan tempur ini, kamu berani menjadi begitu sombong di depan murid sekte Tianshan saya. Saya pikir Anda menemukan orang yang salah. Suara dingin terdengar dan aura panas menyelimuti Lu Ming. Nyala api yang mengalir muncul di depan Lu Ming. Api emas melompat dari tubuhnya,
dan suhu yang mengerikan menyebar ke arah Luming. Suhu yang sangat tinggi. Orang ini juga memiliki tubuh roh bawaan. Hati Luming tergerak. Api di tubuh Liu Yan tidak terkondensasi melalui niat atau domain, tetapi langsung dipancarkan dari tubuhnya. Hanya tubuh roh yang bisa langsung mengeluarkan api dan memiliki suhu yang mencengangkan. Di sekitar, awalnya ada beberapa penonton, tetapi saat ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur. Beberapa dari mereka adalah murid lembah Dewa Naga, tetapi mereka semua mundur dengan dingin dan tidak berniat menyerang. Tubuh roh api Liu Yan sangat kuat. Anak itu pasti sudah mati. Orang biasa hanya bisa terbunuh dalam hitungan detik ketika mereka bertemu dengan tubuh roh bawaan. Beberapa orang berbicara, dengan sombong. Omong kosong, lakukan saja tindakanmu. Aku tidak punya waktu untuk menyia-nyiakanmu. Lu Ming memarahi. Karena kamu sedang terburu-buru untuk bereinkarnasi, aku akan memenuhi keinginanmu. Tebasan Dewa Api. Liu Yan meraung. Telapak tangannya seperti pisau saat dia menebaskannya ke arah Lu Ming. Nyala api mengembun dan membentuk pedang yang menyala-nyala, menebas ke arah kepala Lu Ming. Itu seperti pedang perang Dewa Api, dengan kekuatan yang menakutkan. Bentuk embrio dari domain kekacauan mengelilingi tubuhnya dan Lu Ming melancarkan pukulan. Ledakan. Prasasti penekan penjara muncul di kehampaan, membuat pukulan Lu Ming tidak bisa dihancurkan. Itu bertabrakan dengan pedang yang menyala. Gelombang kejut menyebar, dan udara bergetar. Pedang api itu roboh. Adapun Liu Yan, dia juga terpaksa mundur karena serangan balik tersebut. Inikah kekuatanmu? Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh, menunjukkan sedikit ejekan. Ekspresi Liu Yan menjadi gelap. Kekuatan tempur Lu Ming telah melebihi ekspektasinya. Teknik Dewa Api, 8 kehancuran. Liu Yan meraung panjang, dan seluruh tubuhnya sepertinya telah berubah menjadi Dewa Api. Tingginya lebih dari 1000 meter, dan dengan satu tebasan pedangnya, dia bisa memusnahkan segalanya. Ledakan. Lu Ming bergegas. Tidak ada fenomena yang mengejutkan. Dia hanya melayangkan pukulan. Itu adalah pukulan sederhana, tapi kekuatannya cukup untuk menekan gunung dan sungai. Ledakan. Kekuatan tinju dan pedang berbenturan untuk kedua kalinya. Berdebar. Langit dan bumi bergemuruh saat nyala api tak berujung menyebar ke segala arah. Pedang api itu sekali lagi hancur. Kemudian, Lu Ming melangkah ke udara dan melayangkan pukulan. Kekuatan tinju yang menakutkan melintasi kehampaan dan menghantam Dewa Api setinggi 1000 meter. Ledakan. Sebuah lubang besar menembus tubuh besar vulkan. Api yang memenuhi langit menghilang, dan Liu Yan dengan panik mundur. Sebuah lubang besar muncul di dadanya, dan terlihat terang dari depan dan belakang. Namun, dia baik-baik saja. Seolah seluruh tubuhnya terbuat dari api. Pada saat ini, nyala api sedang menggeliat di lubang besar, dan lubang besar dengan cepat memperbaiki dirinya sendiri. Saya memiliki tubuh spiritual api, Anda tidak dapat menyakiti saya. Suara marah Liu Yan terdengar. Tubuh roh api sungguh luar biasa, kata Lu Ming. Setelah menerobos ke alam kaisar bela diri, tubuh roh terkondensasi dari garis keturunan, sehingga secara alami memiliki beberapa karakteristik garis keturunan. Misalnya garis keturunan tipe alami, api, es, air, petir, dan lain sebagainya. Sebelum mencapai alam kaisar, sudah sulit untuk menghancurkan garis keturunan ini. Misalnya, api bisa dimusnahkan, tapi tubuh bisa direformasi. Tentu saja, saat itulah dia melakukan fusi garis keturunan. Namun, setelah memadatkan tubuh roh, itu menjadi lebih menakjubkan. Misalnya saja, tubuh spiritual api membuat seluruh tubuh seseorang tampak terbuat dari api. Bahkan jika seluruh tubuh seseorang dihancurkan, itu dapat direformasi dan meningkatkan vitalitas seseorang. Namun, semuanya ada batasnya. Jika dia bertemu seseorang dengan tingkat kultivasi tinggi, dia bisa langsung menggunakan kekuatannya yang kuat untuk melenyapkan tubuh roh. Apakah begitu? Sudut mulut Lu Ming membentuk senyuman dingin. Dia terus melangkah maju dan menyerang Liu Yan. Sangkar api. Liu Yan meraung, seluruh tubuhnya berubah menjadi api. Api yang memenuhi langit membentuk sangkar besar yang menyelimuti Lu Ming. Ia ingin menggunakan kekuatan api untuk memurnikan Lu Ming. Kekacauan. Telapak tangan Lu Ming dipenuhi cahaya kacau. Bentuk embrio dari domain chaos seperti bola kacau yang melingkari tangan Lu Ming. Ledakan. Lu Ming melayangkan pukulan ke sangkar api. Kali ini sangkar api runtuh dan berubah menjadi api. Di saat yang sama,
Api yang memenuhi langit terbang ke kejauhan dan mulai berkumpul. Tubuh Liu Yan muncul kembali, tapi kali ini, wajahnya sangat pucat dan darah mengalir keluar dari mulutnya. Kamu bisa memadamkan apiku. Liu Yan meraung ketakutan. Pukulan Lu Ming barusan mulai melenyapkan tubuh rohnya, menyebabkan dia terluka parah. Jika beberapa pukulan lagi datang, dia mungkin akan mati. Tubuh roh api apa? Sampah. Lu Ming berkata dengan dingin. Dia melangkah ke udara dan menuju Liu Yan. Domain primal chaos miliknya dibentuk oleh kaisar dari domain yang tak terhitung jumlahnya. Tidak jarang dia mampu melemahkan tubuh spiritual apinya. Ayo pergi. Liu Yan tidak berani tinggal lebih lama lagi dan berbalik untuk berlari. Ledakan. Kekuatan tinju yang dipenuhi dengan cahaya kacau melesat ke arahnya. Tubuh Liu Yan tertusuk oleh kekuatan tinju, meninggalkan lubang di dalamnya. Kali ini, tidak peduli bagaimana dia mencoba menggunakan api untuk pulih, lubang tersebut tidak dapat disembuhkan dalam waktu singkat. Dia memuntahkan beberapa suap darah, tapi dia tidak berani berhenti. Dia berubah menjadi seberkas api dan melarikan diri. Ledakan. Lu Ming melayangkan pukulan lagi ke udara. Cahaya tinju itu menghancurkan tubuh Liu Yan, mengubahnya menjadi bola api yang terbang ke kejauhan dan menghilang. Bab 1411 Kesengsaraan Besar Kaisar Bela Diri. Tubuh roh tipe alami memang luar biasa. Vitalitasnya jauh lebih kuat dari yang lain. Jika itu orang lain, tubuh dan jiwa mereka akan hancur setelah beberapa pukulan dari Lu Ming. Namun, Liu Yan hanya terluka parah namun ia berhasil melarikan diri. Kekuatan pertempuran yang sangat kuat. Orang-orang di sekitarnya menarik napas dingin. Liu Yan memiliki tubuh spiritual api bawaan. Tanpa diragukan lagi, dia adalah seorang jenius yang tiada taranya dan telah mengembangkan teknik bela diri domain. Paragon seperti dia bisa membunuh paragon lain dengan level yang sama seolah-olah dia sedang memotong melon dan sayuran. Namun, dia benar-benar dihancurkan oleh Lu Ming. Ayo pergi dan cari tempat untuk menerobos ke alam kaisar bela diri. Kata Sumo. Menjadi kuat sekarang tidak berarti aku akan menjadi kuat setelah menerobos ke ranah kaisar bela diri. Kemudian, dalam sekejap, orang-orang ini meninggalkan tempat itu satu demi satu untuk mencari tempat untuk menerobos ke ranah kaisar bela diri. Surga bumi Yuan Qi di sini luar biasa padat. Itu jauh lebih padat daripada sekte di luar. Itu memang layak menjadi alam rahasia seorang kaisar agung, gua kediaman seorang kaisar agung. Setelah Liu Yan melarikan diri, Lu Ming maju selangkah dan muncul di depan Bing Kong. Lu Ming, tolong ampuni aku. Bing Kong sangat terkejut. Ketika dia melihat kedatangan Lu Ming, dia langsung berteriak ketakutan. Suara mendesing. Lu Ming tidak mau membuang-buang napas padanya. Dengan jentikan jarinya, seberkas sinar tombak terbang keluar dan memakukan ruang es sampai mati. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, ledakan dahsyat terdengar di kejauhan. Sambaran petir melintasi ribuan mil, seolah-olah akan menghancurkan dunia. Lu Ming melihat ke kejauhan dan melihat awan gelap berkumpul di kejauhan. Sesosok tubuh menahan petir di bawah awan gelap. Seseorang sudah mencoba menerobos ke alam kaisar dengan begitu cepat. Mata Lu Ming menyipit. Jelas sekali bahwa seseorang sedang mencoba menerobos ke alam kaisar bela diri dan sedang mengalami kesengsaraan besar kaisar. Biasanya, tidak ada seorang pun yang berani mengganggu kesengsaraan. Jika tidak, mereka juga akan terlibat. Oleh karena itu, ketika orang biasa melampaui kesengsaraan, mereka tidak memiliki keraguan. Yang lain tidak berani mengganggu mereka dan malah harus pergi jauh. Ledakan, ledakan, ledakan. Awan gelap berkumpul, dan ribuan kuali petir turun dari langit, membombardir sosok itu dan menenggelamkannya. Bencana besar yang menimpa seorang kaisar sangatlah mengerikan. Sosok itu menghadap ke langit dan melolong, melawan kesengsaraan surgawi. Lu Ming melihat sekeliling sebentar dan meninggalkan tempat itu. Dia juga perlu menemukan tempat untuk berkultivasi dengan damai dan mulai menerobos ke ranah bela diri kerajaan. Ledakan, ledakan, ledakan. Dia belum terbang jauh ketika suara keras lain terdengar di depannya. Puluhan ribu sambaran petir tersebar. Orang lain sedang mengalami kesengsaraan dan menyerbu menuju alam kaisar. Ledakan, ledakan. Setelah itu, Lu Ming mendengar suara guntur meledak ke berbagai arah. Mereka berdua mengalami kesengsaraan dan mencoba menerobos ke wilayah kaisar. Kali ini, ratusan ribu orang telah masuk, banyak di antaranya telah mencapai batas alam Zizun.
Hal ini terutama berlaku bagi para remaja putra setempat. Mereka semua menekan budidaya mereka. Kalau tidak, mereka pasti sudah lama menerobos ke alam kaisar. Mereka telah menekan kultivasi mereka untuk memasuki dunia rahasia Kaisar Agung. Sekarang mereka telah memasuki ranah rahasia Kaisar Agung, mereka tidak perlu lagi menekan budidaya mereka dan mulai menerobos ke ranah bela diri kerajaan. Begitu mereka memasuki ranah bela diri kerajaan, mereka akan berada di atas angin. Ayo pergi. Lu Ming berubah menjadi seberkas cahaya dan meninggalkan area itu. Setelah terbang lebih dari 2 jam, Lu Ming tiba di gunung terpencil. Dia menggali sebuah gua di salah satu gunung dan terbang masuk. Dia memblokir gua tersebut dan duduk bersila untuk mulai bercocok tanam. Pertama-tama, Lu Ming harus menyesuaikan kondisinya secara ekstrim dan mencari kesempatan untuk mulai memadatkan tubuh roh dan menerobos ke alam semesta. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Lu Ming seperti batu, duduk bersila, tidak bergerak. Aura di tubuhnya menjadi semakin kental dan bulat. Namun, Lu Ming tidak dapat menemukan perasaan dan kesempatan untuk menerobos. Menurut kitab suci Chaos, setiap terobosan dalam pengembangan kehendak Chaos 10 kali lipat, 100 kali lebih sulit daripada yang lain. Tidak perlu terburu-buru. Santai saja. Lu Ming memiliki banyak pemikiran di benaknya. Hatinya yang awalnya cemas perlahan menjadi tenang dan dia memasuki kondisi yang sangat halus. Dalam sekejap mata, 7 hari telah berlalu. Tiba-tiba, Lu Ming membuka matanya. Selesai. Wajah Lu Ming menunjukkan senyuman. Dia segera mengaktifkan teknik tubuh tempur Dewa Naga dari bab luar biasa dari teknik naga perang sejati. Mengaum, 9 garis keturunan naga muncul dan melilit tubuh Lu Ming. Lapisan cahaya merah darah memancar dari 9 garis keturunan naga dan meresap ke dalam tubuh Lu Ming. Lu Ming ingin memadatkan garis keturunan 9 naga ke dalam tubuhnya dan menggabungkannya dengan tubuh fisiknya untuk mengolah tubuh tempur Dewa Naga. Dia mengaktifkan tubuh tempur Dewa Naga dan kekuatan garis keturunan 9 naga terus-menerus menyatu ke dalam tubuh Lu Ming. Semakin kuat garis keturunan seseorang, semakin sulit untuk memperbaikinya. Selain itu, masih ada tingkat bahaya tertentu. Pada tahap budidaya garis keturunan ini, kekuatannya sudah sangat kuat, dan sangat mudah untuk meledakkan tubuh. Ini juga merupakan langkah yang sulit dilakukan oleh banyak orang. Untungnya, Lu Ming telah lama mengembangkan tubuh roh murni dan telah mengembangkannya hingga 100% selesai. Dengan tubuh roh murni sebagai fondasinya, langkah ini tidak sulit bagi Lu Ming. Garis keturunan 9 naga terus-menerus berubah menjadi cahaya berdarah dan menyatu ke dalam tubuh Lu Ming dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 1 jam, 9 garis keturunan naga telah sepenuhnya memudar. Kemudian, dengan keras, 9 garis keturunan naga itu runtuh dan berubah menjadi bola cahaya berdarah, mengalir ke tubuh Lu Ming. 9 aliran energi naga dalam 9 garis keturunan naga secara alami menyatu ke dalam tubuh Lu Ming bersama dengan 9 garis keturunan naga dan menjadi bagian dari kekuatannya. Mengaum. Pada saat ini, tubuh Lu Ming mengeluarkan auman naga. Namun, dia belum berhasil mengolah tubuh tempur Dewa Naga. Dia masih perlu diliputi oleh kesengsaraan surgawi. Hanya melalui kesabaran kesengsaraan surgawi dia dapat dianggap benar-benar berhasil dalam kultivasinya. Bas! Lu Ming bergegas keluar gua, melepaskan auranya. Ayo! Mata Lu Ming bersinar saat dia menatap ke langit. Dan EBSCP, huhu. Di langit, awan gelap tiba-tiba muncul. Awan gelap ini sepertinya muncul begitu saja. Ya, kilat menyambar dan guntur bergemuruh di awan gelap. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya merayap di awan gelap seperti ular perak. Tekanan kuat menyebar, memenuhi dunia dengan aura yang menindas. Hal itu membuat orang merasa seolah-olah bencana besar akan datang. Ledakan, ledakan, ledakan. Di langit, semakin banyak awan gelap berkumpul, meliputi area seluas 100 mil. Berbagai macam. Lu Ming diam-diam terkejut. Sebelumnya, Lu Ming telah melihat lebih dari 10 orang melewati masa kesengsaraan. Kesengsaraan besar kaisar mereka tertutup awan gelap dan biasanya membentang sekitar 10 mil. Yang lebih besar hanya berjarak sekitar 20 mil. Namun, wilayah yang dicakup oleh kesengsaraan besar Lu Ming adalah 100 mil dan masih terus berkembang. Lalu apa yang terjadi? Seseorang telah menjadi kaisar dan akan mengalami kesengsaraan, tapi ada apa dengan awan kesusahan ini? Sebesar ini. Sebenarnya jaraknya lebih dari 100 mil.
Siapa yang sedang mengalami masa kesengsaraan? Mungkinkah itu tubuh roh bawaan? Petik 2. Aura awan kesusahan looming terlalu mengejutkan. Itu mencakup area seluas lebih dari 100 mil, tetapi tekanannya menyebar hingga 100.000 mil jauhnya. Banyak orang merasakannya dan terbang kaget. Mungkin itu memang tubuh roh bawaan, tapi kenapa masih terus berkembang? Bahkan awan kesengsaraan dari tubuh roh bawaan tidak begitu menakutkan, bukan? Petik 2. Beberapa orang berdiri di kejauhan dan memperhatikan. Bab 1412 melemahkan tubuh melalui kesengsaraan petir. Semakin seseorang menentang surga, semakin kuat kesengsaraan surgawi yang terjadi. Tubuh roh bawaan lahir melawan tatanan alam dan bukan tubuh biasa. Oleh karena itu, hal yang paling menakutkan adalah saat menjalani kesengsaraan. Namun, luas awan kesengsaraan looming telah melebihi luas tubuh roh bawaan biasa. Segera, jangkauan awan kesusahan looming telah mencapai 200 mil. Awan gelap tebal memenuhi udara di atas kepala mereka, menutupi langit dan matahari. Aura seperti ini membuat orang merasa akan datang bencana besar. Di awan gelap, sambaran petir berenang. Beberapa di antaranya sebesar gunung dan sangat besar. Di depan mereka, looming tampak sangat kecil. Di kejauhan, semakin banyak orang yang merasa khawatir dengan awan kesengsaraan. Di tengah kerumunan, ada seseorang yang memandang looming di bawah awan kesengsaraan dengan tatapan dingin. Dia adalah Liu Yan dari Sekte Dewa Surgawi. Kakak senior Liu Yan, apakah ini orang yang kamu bicarakan? Selain Liu Yan, beberapa murid Sekte Dewa Surgawi bertanya. Itu benar, itu orang ini. Jadi dia di sini untuk melewati masa kesengsaraan dan menjadi penguasa. Lalu biarkan mimpi indahnya menjadi kenyataan. Liu Yan berkata dengan dingin. Saudara magang senior Liu Yan, apakah kamu berencana membunuhnya saat dia menjalani kesengsaraannya? Itu terlalu berbahaya. Seorang murid Sekte Dewa Surgawi berkata dengan ekspresi muram. Jika dia terseret ke dalam kesengsaraan pihak lain, dia juga akan menderita. Itu tidak masalah. Saya baru saja menjadi kaisar, dan saya juga mengalami kesengsaraan besar. Kesengsaraan tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Selain itu, saya masih memiliki harta surgawi yang melampaui kesengsaraan. Aku akan membunuhnya saat dia melewati masa kesengsaraan dan membuat mimpinya menjadi kaisar lenyap. Kata Liu Yan. Itu benar. Kakak magang senior Liu Yan telah melampaui kesengsaraan tubuh roh bawaan, yang merupakan kesengsaraan surgawi yang sangat menakutkan. Ditambah dengan harta surgawi yang melampaui kesengsaraan, memang tidak ada salahnya. Bocah ini pasti sudah mati. Beberapa murid Sekte Dewa Surgawi mulai menyanjungnya. Mata Liu Yan bersinar dengan keganasan. Ledakan, ledakan, ledakan. Langit dan bumi bergemuruh. Semakin banyak kilat muncul di awan gelap, terus-menerus membelah langit dan menerangi dunia. Ya, tiba-tiba, sambaran petir melintasi kehampaan dan menimpa looming. Kesengsaraan surgawi telah dimulai. Looming menatap ke langit dan berdiri diam, membiarkan petir menyambarnya. Ledakan. Petir itu mendarat di tubuh looming, menyebabkan tubuhnya mati rasa. Sensasi mati rasa menyebar ke seluruh tubuhnya. Rasanya enak, ayo kita lakukan lagi. Looming memperlihatkan ekspresi antisipasi. Dia ingin menggunakan petir untuk membentuk tubuh roh. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah itu, sambaran petir menyambar dari langit satu demi satu, menyambar ke arah looming. Beberapa sambaran petir setebal gunung dan menenggelamkan looming sepenuhnya. Orang-orang di sekitar mereka memperhatikan dengan tenang. Mereka semua tahu bahwa kesengsaraan surgawi tidak terlalu kuat pada awalnya, namun akan menjadi lebih kuat dan lebih menakutkan di kemudian hari. Petir tak berujung menenggelamkan looming. Dia tidak tahu berapa banyak sambaran petir yang jatuh. Rasanya enak sekali. Looming tidak menggunakan tahap awal dari domain chaos. Dia bahkan tidak menggunakan inti esensialnya untuk melawan. Dia hanya menggunakan tubuh fisiknya untuk menahan kesengsaraan petir. Saat petir menyambar, tubuh looming terasa mati rasa dan gatal. Tubuh rohnya terus menguat dan memadat di bawah tekanan kesengsaraan petir. Setelah beberapa menit, petir di langit tiba-tiba berhenti dan tidak jatuh. Namun, ini tidak berarti semuanya sudah berakhir. Semua orang tahu bahwa petir yang sangat kuat dan menakutkan akan segera turun. Aura di langit menjadi semakin menindas, dan awan gelap bergulung seolah-olah sedang terjadi. Setelah beberapa lama, ya,
Sambaran petir lainnya menyambar. Namun petir kali ini sangat berbeda dengan petir sebelumnya. Kali ini, warna petirnya lebih dalam dan terlihat lebih menakutkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Sambaran petir menenggelamkan Lu Ming. Dari luar, sosok Lu Ming tidak terlihat sama sekali. Yang bisa mereka lihat hanyalah bola cahaya putih. Petir semacam ini sangat berbahaya bagi para jenius yang menerobos ke ranah kaisar bela diri. Mereka harus melakukan yang terbaik untuk melawannya, dan ada risiko kematian jika tidak berhati-hati. Orang biasa bisa menjadi kaisar setelah melewati tingkat kesengsaraan petir ini. Kekuatan tempur anak ini sangat kuat. Masih ada satu tingkat lagi dari petir kesengsaraan, yaitu petir kesusahan api ungu. Itulah saatnya aku menyerang. Di tengah kerumunan, pikiran Liu Yan berputar-putar, tetapi dia tidak mulai menyerang. Kali ini, Lu Ming tidak melawan. Dia hanya memblokirnya dengan tubuh rohnya dan mengedarkan tubuh tempur Dewa Naga untuk memadatkan tubuh fisiknya. Kekuatan ini lebih seperti itu. Yang tadi terlalu lemah. Lu Ming berpikir dalam hati, biarkan kesengsaraan petir menyerangku. Jika ini didengar oleh orang lain, mereka mungkin akan mengeluarkan seteguk darah. Bagi yang lain, ini merupakan ancaman yang fatal. Namun, bagi Lu Ming, itu hanyalah ancaman biasa. Dia tidak perlu menolak sama sekali. Dia bisa memblokirnya dengan tubuhnya. Setelah beberapa saat, gelombang kesengsaraan petir berakhir. Ledakan, ledakan, ledakan. Awan gelap menutupi langit, dan kilat menyambar. Cahaya ungu menyebar. Seperti yang diharapkan, masih ada lagi. Gelombang berikutnya adalah kesengsaraan petir api ungu. Orang ini sangat kuat. Dia akan mengalami 3 kesengsaraan petir. Dikatakan bahwa tubuh roh bawaan harus melalui 4 kesengsaraan petir. Saya ingin tahu apakah orang ini akan mengalami 4 kesengsaraan petir. Aku tidak tahu. Awan gelap orang ini menutupi 200 mil, bahkan lebih besar dari awan gelap tubuh roh bawaan. Seharusnya ada 4 lapisan, kan? Petik 2. Diskusi bisa didengar di mana-mana. Kali ini, awan kesengsaraan membutuhkan waktu lebih lama untuk terbentuk. Setengah jam berlalu. Ledakan. Sambaran petir ungu melintas di langit dan menyambar Lu Ming. Petir itu tampak berwarna ungu karena ditutupi lapisan api ungu. Itu adalah api kesengsaraan, yang sama kuatnya dengan kesengsaraan petir. Kekuatan gabungan keduanya bahkan lebih mengejutkan. Ledakan. Petir menyambar tubuh Lu Ming. Tubuhnya sedikit gemetar dan dia memblokir petir. Kesengsaraan petir menghilang, tetapi lapisan api ungu membakar tubuh Lu Ming. Ini adalah kekuatan mengerikan dari api kesengsaraan. Kesengsaraan guntur bisa dipadamkan, tetapi api kesengsaraan sulit dipadamkan. Itu akan menempel pada tubuh orang yang mengalami kesengsaraan sampai orang tersebut dibakar menjadi abu. Tubuh Lu Ming bersinar dengan esensi vital dan mulai melawan invasi api kesengsaraan. Ledakan, ledakan. Setelah itu, sambaran petir ungu menyambar terus-menerus dan menenggelamkan Lu Ming. Pada saat itu, sesosok tubuh berlari menuju tempat Lu Ming menjalani kesengsaraannya seperti sambaran petir. Banyak orang terkejut. Siapa itu? Apa yang ingin kamu lakukan? Itu Liu Yan dari Sekte Dewa Surgawi. Dia akan menyerang transendensi kesengsaraan pihak lain. Terobosan api yang mengalir menyebabkan banyak orang terkejut. Bas! Api yang mengalir langsung masuk ke area efek awan kesengsaraan. Ledakan. Begitu dia menyerbu masuk, sambaran petir ungu menyambar ke arah Liu Yan. Namun, Liu Yan dengan santai melambaikan tangannya dan petir ungu itu hancur. Dia baru saja melewati kesengsaraan petir, jadi kesengsaraan petir api ungu ini tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Ledakan, ledakan. Segera setelah itu, lebih banyak lagi petir ungu menyambar ke arah Liu Yan. Lapisan api yang mengerikan muncul di tubuh Liu Yan untuk menghalangi petir. Dia menerobos kesengsaraan petir dan mendekati Lu Ming. Api yang mengalir. Mata Lu Ming menjadi dingin. Liu Yan sebenarnya ingin membunuhnya saat dia sedang menjalani kesengsaraannya.